Halo semuanya, kembali di channel Flutter Deluxe. Saya udah lama nggak melakukan proses slicing. Nah, jadi di kesempatan kali ini kita akan lakukan slicing desain dari Figma Design ke Flutter. Untuk Figma desainnya, di sini saya ambil dari free design dari Figma Community. Untuk studi kasusnya tentang Dr. Freeman Mobile App. Nama appnya sini adalah Dr. Yan oleh Lokanaka Studio. Di sini juga usernya sudah banyak ya, dan juga banyak like-nya. Oke, gambarannya covernya seperti ini. Teman-teman bisa cek langsung, dibuka di Figma-nya. Oke, seperti ini covernya terus desainnya. Nah, seperti ini. Jadi ada dua page yang akan kita slicing. Oke, persiapkan dulu project Flutter-nya. Di sini saya udah bikin project Flutter. Teman-teman bisa bikin projectnya ini yang tipe empty application. Kemudian siapkan dulu juga di sini tadi ini kita cancel dulu. Teman-teman siapkan dulu untuk aset-asetnya. Teman-teman bisa lakukan ekspor-ekspor dari sini, dari Figma. Misalkan seperti gambar, dan icon. Teman saya cek ke sini gambar misalkan, icon. Terus ke sini tinggal teman-teman ekspor. Teman-teman bisa juga lihat previewnya. Oke, next. Sini saya udah masukkan nama foldernya aset, dan ini ada asetnya. Terus jangan lupa daftarin ke bagian pub/spec.yaml di sini, di bagian Flutter. Kemudian assets. Nah, di sini adalah nama foldernya, yaitu assets. Kemudian kita akan juga gunakan dari package untuk kebutuhan package luar ya. Untuk kebutuhan loadingnya, developmentnya, yang pertama ada get, digunakan untuk bikin kayak space gitu, spasi. Kemudian ada Google Font untuk styling teksnya. Ada intl untuk numbering ataupun date format. Dan ada Solomon button bar di sini menyesuaikan dengan desain yang ada di sini. Teman-teman bisa pakai custom, jadi tanpa package, atau bisa juga dari package yang lain yang semisal. Oke, kalau sudah, nanti teman-teman bisa lakukan proses slicingnya. Nah, untuk link dari starter, kalau aset-aset teman-teman ingin akses langsung dari sini juga bisa. Saya udah upload di sini ke GitHub, teman-teman bisa cek juga yang sudah saya share. Sini nih, ke github.com, indatrisnar.com, appointment UI. Nah, ke sini. Nanti scroll ke bawah, teman-teman bakal menemukan link Figma-nya juga. Terus aset-asetnya teman-teman tinggal download. Nanti ya, akan saya push ke sini. Oke, next. Jadi teman-teman jalankan dulu. Kalau sudah jalankan, kita akan setting dulu di halaman utama materialnya. Di material app-nya di sini, kita akan setting temanya dulu. Pertama, debug. Cek bentarnya kita jadikan false, biar hilang. Kemudian untuk temanya, kita akan set warna background. Teman-teman bisa klik di sini. Cek ke sini, fill, warna putih ya berarti. Kita bisa atur langsung di bagian tema. Konstannya dihapus dulu. Kemudian tema data. Scaffold background color, kita kasih warna putih. Atau teman-teman bisa kasih warna custom pakai kode hexa. Untuk starter home page, launching page-nya, di sini teman-teman bikin dulu file namanya dashboard page. Dashboard page ini adalah halaman yang akan menampung dua halaman atau yang ini. Saya biasa nyebutnya sebagai fragmen ini, bukan halaman. Karena dia tampilannya ditempelkan di sebuah halaman gitu. Yang mana halamannya memiliki button navigasi di sini. Yang disebut dengan dashboard page. Kita bikin style, dashboard.
page. Oke, save. Sekarang kita panggil di main home dashboard page. Constant save. Oke, aman. Sudah jalan, sudah berubah. Tinggal kita atur dulu di bagian dashboard page-nya. Di sini kita akan buat untuk menunya dulu. Di sini. Lokasi penyimpanan menunya ada di bagian bottom navigation bar di dalam scaffold. Seperti ini. Teman-teman bisa atur tingginya di sini. Tinggal klik, terus lihat bagian kanannya. Ada width, ada height, 80. Kita bikin pakai kontainer. Height-nya 80. Kemudian untuk padding-nya, di sini teman-teman bisa atur untuk padding-nya atau lihat nilai padding-nya dari klik dulu di kontainernya. Terus ke sini di auto layout ada horizontal padding, ada vertical padding, terus di sini ada padding sebagai gap antar item. Khusus untuk yang vertical padding, di sini nanti dia akan berpengaruh menyesuaikan dengan tinggi dan ukuran dari masing-masing item. Jadi untuk yang vertikal ini kita bisa hiraukan karena kita udah set tinggi dari kontainer. Kecuali kalau teman-teman enggak set tinggi kontainer, teman-teman bisa pakai padding yang ada di sini. Jadi kita cukup gunakan yang horizontal padding. Sini teman-teman tambahkan padding, aja inset symmetric horizontal 20. Constant save. Oke, sorry 24. Lanjut ke kontennya. Child, di sini kita pakai yang dari package untuk bottom navigation bar-nya, yaitu Salaman bottom bar. Salaman bottom bar. Kemudian item. Untuk itemnya, di sini dia harus bertipe Salaman bottom bar item. Teman-teman bisa bikin Salaman bottom bar item, kemudian bikin seterusnya. Kita bisa juga pakai generate dan datanya kita bisa bungkus menggunakan data list. Kita akan siapkan dulu data listnya di sini. Teman-teman bisa pause dulu videonya, terus nanti tinggal disalin. Saya sudah siapkan datanya di sini ada variabel menu, tipenya list, elemen pertama, elemen kedua, dan seterusnya menggunakan tipe map. Ada icon aktif, ada label, dan ada fragment. Untuk icon di sini ambil dari aset IC Home, ini aktif di sini IC Home aktif. Kemudian seterusnya untuk yang halaman chat dan halaman profile karena tidak diimplementasikan dengan UI-nya, maka untuk yang di bagian ikonnya juga sama, tidak ada yang aktifnya. Kemudian untuk fragment ini adalah UI-nya atau widget tampilannya, dan di sini saya namakan sebagai fragment karena UI-nya itu disisipkan ke sebuah halaman dashboard. Jadi tidak disebut sebagai page, tapi teman-teman bisa juga menyebutkannya sebagai page, misalkan home page atau schedule page kayak gitu. Selanjutnya di sini kelas home fragment dan schedule fragment belum ada, jadi kita bikin dulu. Kita akan bungkus menggunakan folder namanya dashboard fragment. Terus kita bikin file home fragment style. Teman-teman bisa buat untuk widget utamanya sebagai scaffold atau bisa langsung ke kontennya misalkan kayak kolom, row, list view kayak gitu. Misalkan di sini kita bikin list view. Kemudian di sini copy paste untuk yang bagian schedule. Save. Untuk widget yang lain ya, untuk yang fragmen yang lain di sini pakai custom widget center text. Jadi nanti akan tampilnya itu berupa teksnya saja yang di pelayan bagian tengah. Di sini tinggal kita import. Oke. Kita cek lagi di sini masih ada merah, kita belum implementasi ke data itemnya.
kita akan pakai generate. Generate-nya kita akan gunakan dari modifikasi fungsi list menu dot map dot to list. Tapi kalau teman-teman ingin menggunakan list generate juga bisa. Nanti bakal ada dapat indeksnya. Kalau pakai yang fungsi map to list tidak ada indeksnya. Silakan teman-teman sesuaikan dengan kebutuhan. Return, nama widget itemnya tadi adalah Salaman Bottom Bar Item. Nah, untuk icon di sini adalah icon yang nonaktif. Untuk icon yang aktif di sini. Untuk menampilkan iconnya, teman-teman bisa menggunakan image icon, terus nanti tinggal di akses aset-asetnya, atau bisa juga langsung menggunakan image asset. Image.asset, datanya ambil dari elemen sini, atau teman-teman bisa ganti dulu jadi item variabelnya. Item dengan kata kunci icon. Untuk ukurannya, di sini normal, default, standar, 24. Teman-teman bisa cek juga ke Figma-nya. Kita copy ke bagian yang aktif icon. Kata kuncinya icon underscore aktif. Untuk title, item, kata kunci, label. Seperti ini. Teman-teman bisa lakukan save dulu, lihat perubahannya. Di sini muncul type string is not subtype of type widget. Oh ya, di sini kita belum simpan ke widget text. Bikin dulu text, baru akses datanya item label save. Kemudian resume. Save lagi. Oke, aman dan sudah muncul ya. Oke, cuma di sini belum bisa pindah-pindah karena kita belum implementasi state-nya. Di sini kita akan lakukan dulu untuk handle state-nya. Teman-teman bisa bikin variabel untuk memposisikan indeksnya. Di sini misalkan index defaultnya ada di posisi 0 yaitu di home. Di halaman bottom bar di sini ada fungsi namanya onTap. Teman-teman lakukan update di sini. Index sama dengan new index. Jadi indeksnya diperbarui. Kemudian kita lakukan set state untuk mengupdate UI. Save. Kita coba klik di item yang lain. Oke, di sini kita belum berubah ya. Ada satu properti lagi yang perlu kita masukkan. Di halaman bottom bar ada properti current index. Kita masukkan variable indexnya. Oke, nah sekarang udah pindah ya ke profile. Kalau kita klik di chat, pindah ke chat. Kalau kita klik di bagian schedule, pindah ke schedule. Kalau kita klik di home, pindah ke home. Untuk implementasi halamannya, teman-teman bisa langsung ke bagian body. Kemudian akses ke data menunya. Kemudian berdasarkan indeks. Nah, kemudian kita akses fragmennya dengan kata kunci fragment. Kalau misalkan ada masalah di sini tipenya, teman-teman bisa lakukan casting sebagai widget. Save. Oke, di sini sudah muncul list view karena di list view-nya belum ada konten, jadi kosong. Begitu juga di bagian schedule karena masih kosong. Terus untuk di bagian chat ada center text, chat, dan ada profile. Sekarang kita kembali ke Figma untuk menyesuaikan dengan styling-stylingnya. Kita coba cek ke bagian warnanya dulu di sini, dan juga yang box itemnya. Untuk yang warna, teman-teman bisa cek salah satu di icon ataupun yang di label aktif. Teman-teman copy yang dari sini, kemudian kembali ke code. Kita implementasi untuk selected item color. Color 0xff paste kodenya. Save. Nah, jadi warna yang aktif menyesuaikan dengan yang diseleksi. Oke, warna label sudah sama, yang warna icon juga sudah sama. Selanjutnya untuk yang boxnya di sini masih slender, tapi yang berdasarkan Figma dia ada kayak perseginya gitu, tapi ada radiusnya. Teman-teman bisa atur di bagian save-nya di sini. Property item save. Salah satu data turunan dari save border adalah rounded rectangular border.
save. Nah, dia berubah jadi persegi, panjang. Terus kita set radiusnya. Pada radius circular, kita cek lagi berapa radius dari item boxnya di sini. Radiusnya adalah 12. Save. Oke, sudah berubah ya radiusnya. Untuk masalah paddingnya, di sini dari teks atau icon ke kiri, teks ke kanan, ke bawah, ke atas, teman-teman bisa cek di bagian paddingnya, di bagian sini, auto layoutnya. Di sini paddingnya untuk horizontal 12, untuk vertikal 12. Berarti teman-teman bisa set ke segala arahnya 12. Jadi untuk item padding, add all 12. Constant save. Oke, sip. Kalau klik di sini, oke aman. Klik di sini aman, klik di sini aman. Next, ke bagian styling item isinya. Untuk teks yang di sini, teman-teman bisa cek dia font family-nya adalah Nunito, kemudian bold, ukuran size-nya 14, dan ini warnanya. Kalau warnanya, teman-teman bisa ikuti dari yang selected item color. Jadi kita boleh tanpa nyetel color, karena udah ngikutin ke settingan defaultnya. Jadi untuk di bagian text label, teman-teman satu langsung ke style, kita akses Google Font, Google, kalau misalkan teman-teman belum kedetek, teman-teman bisa lagi ke File YAML untuk update package-nya, untuk memastikan kesiapan package biar bisa digunakan. Terus kemudian tunggu kalau masih ada analyzing. Kalau nggak ada, teman-teman bisa coba lagi di sini typing Google Font terus Ctrl Space. Sini masih loading. Oke, sudah muncul kedetek Google Font dari package Google Font. Kita pilih Nunito, kurung. Kemudian kita custom beberapa properti di dalamnya, .copy width. Kita atur untuk ketebalannya tadi adalah bold, font weight bold. Kemudian untuk ukurannya, font size 14. Sebetulnya font size 14 ini udah menjadi standar, jadi teman-teman boleh hapus. Kayak gitu. Kalau mau pakai juga boleh. Oke, selanjutnya untuk yang selected dan unselected untuk memastikan benar-benar warnanya disesuaikan. Teman-teman bisa copy lagi di sini warna yang selectednya. Terus selain title, di sini ada selected color, color 0xFF paste. Terus coba teman-teman cari ke warna yang non-aktifnya di sini. Unselected color, kodenya, paste, save. Oke, jadi ini sudah dipastikan bahwa sudah sesuai warnanya dengan yang ada di desain Figma. Untuk fading dari box container menunya yang ada di sini, oke kita cek dulu box container, scroll ke atas, kita cari padding. Di sini ada horizontal padding dan ada vertikal. Kita ambil yang tadi kita udah ambil yang horizontalnya, jadi teman-teman boleh sesuaikan lagi. Kalau misalkan kita ingin ambil yang tingginya, berarti otomatis padding yang vertikal kita bisa abaikan. Tapi kalau teman-teman nggak pakai height, nggak ngatur, berarti teman-teman harus nambahin padding vertikal untuk menyesuaikan keadaan asli ukuran tingginya. Karena kita nggak spesifik nentuin tingginya. Tapi karena tingginya udah ada, cukup gunakan padding horizontal 24 kayak gini. Selanjutnya ke halaman isi dari konten home fragmentnya. Kita mulai dari yang paling atas, kita akan bikin header yang ini.
List view, kalau dipanggil di dalam sebuah scaffold di dalam bodinya yang tanpa memiliki app bar, maka otomatis memiliki default padding. Oleh karenanya, untuk padding list view di sini, teman-teman bisa atur ke 0 semua untuk ngereset, atau bisa custom, atau bisa ganti juga menyesuaikan dengan kebutuhan. Contoh, di sini kan ada space dari semua konten ke arah kiri, atas, kanan, bawah gitu ya. Nah, teman-teman bisa atur di sini untuk kiri dan kanannya rata. Teman-teman bisa cek di bagian layoutnya yang ada di sini misalkan, ataupun yang di bagian frame ada X dan Y-nya. Berarti X ini kiri 24, otomatis yang sebelah kanannya juga 24. Berarti untuk padding dari halaman 24. Teman-teman bisa atur per elemen, misalkan di sini boxnya dikasih padding atau margin kiri kanan 24, di sini kiri kanan 24, 24, 24. Atau kita bikin keseluruhan 24. Karena di sini nggak ada aksi scrollable secara horizontal, kita bisa tentuin keseluruhan dari halaman ini memiliki padding kiri dan kanannya 24. Jadi teman-teman bisa masukkan symmetric horizontal 24. Jadi untuk yang lainnya, untuk yang vertikal, teman-teman bisa set ke 0. Selanjutnya ke kontennya Children. Kita bikin metode build header untuk memisahkan sectionnya. Teman-teman bisa langsung bikin tipenya dalam kontainer atau misalkan sizebox atau yang lain, atau pakai custom atau dynamic widget, terus build header nama metodenya. Layout yang digunakan untuk bikin header di sini, dia kan horizontal ya nyusunnya. Dan di sini ada grup kiri, di sini ada grup kanan, berarti row, children. Di grup kiri itu ada kumpulan widget secara vertikal, berarti bikin kolom. Seperti ini. Terus sebelah kanannya ada image.asset. Teman-teman saya cek ke asetnya lagi untuk nama asetnya apa. Asset/profile. Untuk ukurannya 5656. Save dulu. Oke, kita coba tambahkan dua teks di sini. Teks 1, teks 2. Oke, sudah muncul. Kita atur dulu jarak padding atau margin ke atasnya. Teman-teman klik di sini. Lihat di sini ada koordinat Y 64, berarti ada jarak 64 ke atas. Kita bisa bikin gap jarak di sini gap 64 ke arah atasnya. Oke. Selanjutnya, kalau misalkan gambar ini teman-teman pengen ke arah kanan, teman-teman bisa gunakan spacer ini. Kalau teman-teman bisa bungkus kolom ini menjadi expanded. Terus di bagian kolom, atur rata kiri. Seperti ini. Kemudian lanjut ke bagian styling teksnya. Yang hello-nya dulu. Hello di sini, popin regular 16, terus warnanya. Popin, font weight regular atau normal, font size 16, warnanya. Oke. Tadi hello. Ini. Hello-nya ada koma. Save. Teman-teman cek lagi di sini, klik di bagian grup kiri.
teman-teman scroll ke bagian sini ke atasnya, bakal menemukan ada foto layout, terus di sini ada padding antar item yang warna pink ini, 6. Berarti kita bisa bikin gap antara teksnya itu 6. Gap 6. Atau teman-teman bisa sesuaikan kira-kira berapa cocoknya. Nah, gap ini ataupun kelihatan dari UI-nya, teman-teman bisa cek juga kalau tanpa gap. Terus di sini di styling, teman-teman bisa lihat ada property height. Height ini yang mengatur tinggi dari tipografinya. Cuman untuk nilainya di sini agak berbeda untuk height-nya itu. Sorry, di sini kita harus pakai styling yang biasa dulu, style, text style, kemudian height. Nah, di sini untuk nilainya kalau 0 berarti 60 pixel, kalau nilainya 1 berarti 50 pixel, kalau nilainya 1,15 sama dengan 57 pixel dan seterusnya. Jadi teman-teman sesuaikan. Kalau untuk kerapatannya sendiri, nolnya kan kayak gini ya, lihat yang garis merahnya. Kalau yang pengen rapat, teman-teman bisa pilih yang 1. Kalau yang pengen renggang, bisa 1 seterusnya. Misalkan 2 dan seterusnya. Tapi renggangnya enggak simetris atas dan bawah, dia lebih banyak makan jarak yang atas. Kayak gitu. Dan ini bisa berdampaknya itu ketika ketika teman-teman ngasih gap antar dua teks seperti ini, tapi kok tidak sesuai dengan yang ada di Figma, itu bisa terpengaruh oleh height. Jadi teman-teman bisa atur height-nya. Kalau untuk kerapatannya sendiri, teman-teman bisa atur satu untuk benar-benar rapat. Nggak ada space atas dan bawahnya. Kayak gitu untuk memastikan saja. Kasih gap. Yang di sini kita copy dulu untuk yang bagian nama dari Hi James-nya. Hi James. Sekarang kita sinkronkan untuk tipografi Hi James. Warnanya copy. Popin bold 20. Popin bold 20. Warnanya. Save. Oke, sudah muncul ya. Nah, save. Oke, seperti itu mungkin untuk di bagian. Ada tinggal selanjutkan ke bagian di sini. Kita akan bikin metode lagi. Bagian section my appointment. Jadi kayak status bookingnya gitu. Teman-teman bisa bikin caranya kayak yang header, jadi bikin metodenya dulu, kemudian isi kontennya. Atau teman-teman bisa bikin widgetnya dulu di sini. Kita kasih gap dulu, misalkan 30-an. Terus kita bikin box kontainer. Di sini kita akan atur tingginya berapa, terus decoration, warnanya, kemudian radius. Kita cek ke Figma. Teman-teman bisa pakai height untuk ngatur layout tingginya, atau bisa juga menggunakan custom height, tapi dibantu dengan padding vertikalnya. Kita ambil height-nya di sini, 138. Terus untuk warna dan radius 12, ini warnanya. Save. Oke. Terus apakah ada padding? Di sini muncul horizontal padding 20 dan vertical padding 20 sama, berarti kita bisa bikin ke segala arah 20. Padding add all 20. Oke, lanjut ke bagian kontennya. Child. Teman-teman lihat dulu layout yang digunakan di sini. Di sini layoutnya itu adalah column. Jadi ada grup atas dan ada grup tengah, ada grup bawah. Grup atas ada lagi turunannya. Dia adalah row. Kolom
children, ada grup atas, yaitu row, ada grup tengah, ada garisnya, yaitu divider, dan ada bawahnya lagi, yaitu row-nya lagi. Kita ke bagian grupnya atasnya dulu, row, children, ada image tadi, ukurannya 4848. Image.asset, aset, nama asetnya imron.png, width, height. Oke. Kebetulan gambarnya di sini dia sudah circle, jadi bakal munculnya sesuai, yaitu circle. Tapi kalau misalkan ternyata gambarnya tidak circle, misalkan kotak atau gimana gitu, teman-teman kalau ingin menjadikan dia circle, bisa bungkus image ini menggunakan clear rect, clip array, terus set radiusnya sama dengan ukurannya, atau bisa menggunakan flip oval seperti ini. Untuk bentuk ovalnya ini menyesuaikan dengan ukurannya. Kalau ukurannya di sini beda, misalkan 100 ya dia bakal ngebentuk oval. Tapi kalau misalkan dia ukurannya sama ya dia bakal ngebentuk circle gitu. Kemudian di sini juga nanti akan terpaut dengan rasio. Jadi kembali menyesuaikan dengan gimana bentuk asli dari gambarnya. Oke, next. Di sini ada grup tengah, kolom teks. Teman-teman bisa copy yang dari sini, Hello Gem. Kita ke build header. Kolom yang di sini boleh sama expand-nya, karena nanti di bagian icon navigasi next-nya itu juga bakal didorong sebelah kanan, jadi kita sekalian bungkus pakai expand. Nah, kemudian paste setelah klik oval, save dulu, lihat perubahannya. Oke, muncul Hello I'm James. Kita kasih gap dulu di sini. Teman-teman klik di sini di grupnya apakah ditampilkan gapnya. Di sini tidak jelas ya gapnya berapa antara item. Jadi kita kira-kira saja. Misalkan gapnya itu 20 samakan dengan inner paddingnya. Oke, atau bisa kurangi teman-teman misalkan 16. Terus kita atur lagi stylingnya. Di sini sekaligus ganti datanya juga. Ini datanya. Terus yang bawahnya. Sekarang stylingnya. Popin bold 16 warna putih. Popin bold 16 warna putih berarti FFF atau bisa pakai warna material colors.white. Kemudian untuk yang general doctor, Popin regular 14 ini warnanya. Popin regular 14 warnanya. Save. Oke. Untuk gapnya, kita coba cek di grup ini. Gapnya itu 8. Oke. Sekarang di sebelah kanannya di sini ada icon 2424. Itu standar. Teman-teman bisa pakai image icon atau bisa langsung pakai image asset. Asset / IC arrow right.png, ukurannya 24 24. Save. Sorry, di sini kolom posisinya bukan di dalam column, dia ada di row-nya. Berarti setelah expand, paste. Oke, seperti ini. Sudah sama. Lanjut ke bagian divider. Untuk di bagian divider, warna putih dengan di sini ada opacity-nya 15%. Berarti di bagian divider, colors white dengan opacity 15% itu 0,15. Karena untuk nilai opacity
Yang paling kecilnya 0 sampai yang terbesarnya 1. Jadi 15% itu sama dengan 0,15. Height-nya 1, ketebalannya 1. Save, kita lihat. Oke, sudah berubah. Dia lebih tipis. Sekarang untuk padding-nya atau gap-nya, teman-teman cek ke sini nih, ada yang garis merah-merahnya, teman-teman cek di sini 16 16. Berarti ada gap 16 sebelum dan sesudah divider. Oke, selanjutnya ke bagian sini. Nah, di bagian sini dia ada dibagi lagi, grup kiri, grup kanan. Jadi ada row kiri, ada row kanan. Tapi di dalam row juga. Row yang ngebungkus dua grup row ini. Terus untuk wilayahnya dia dibagi dua di rata tengah. Cuman untuk posisi alignment-nya di bagian kiri atau start. Sehingga ini tidak maksimum sebelah kanan. Berarti di row sini ada children, terus ada dua row. Yang mana masing-masing row dibikin expand biar memiliki ukuran lebar yang sama. Expanded. Atau teman-teman bisa bungkus menggunakan flexible. Kalau menggunakan fleksibel, teman-teman bisa atur flex nilainya, flex value. Oke, raw di sini tempatnya mirip juga. Jadi ada image, terus nanti ada teksnya. Hanya saja untuk aset dari image-nya, untuk yang bagian kalender, kemudian untuk yang bagian clock-nya juga, di sini dipakai lagi untuk yang clock-nya. Dan untuk yang bagian icon clock, nah di sini dia sudah berwarna. Jadi kalau kita pakai image aset, itu bakal memiliki warna yang sesuai dengan gambar, warna biru. Sedangkan di sini yang kita perlukan adalah berwarna putih. Oleh karenanya, teman-teman bisa gunakan image icon, aset image, baru panggil asetnya, aset icCalendar.png, ukurannya 16, juga sama 16. Untuk ukurannya, di sini berbeda dengan yang di image. Di sini kita menggunakan size 16, kemudian warnanya. Cek lagi, warnanya putih ya, bukan putih agak keabu-abuan atau ke arah gimana. Full white. Oke, kita coba save dulu. Di sini ada bottom overflow by 1 pixel, jadi ada masalah di overflow-nya. Pengaruhnya adalah kita tentukan tinggi, tapi di sini ada kelebihan atau ada kekurangan ruang. Makanya muncul bottom overflow ke arah bawah. Kita akan jadikan jarak yang 16 ini, kita jadikan sebagai dinamis saja. Kalau ruang yang tersisanya sekian, maka kita bagi dua sebagai jarak di atas dan di bawah divider. Teman-teman bisa gunakan spacer. Spacer ini akan jalan dan aman kalau dia dibungkus oleh widget yang dia memiliki ukuran tinggi ataupun dibungkus menggunakan widget row dan memiliki lebar kayak gitu. Oke, selanjutnya ini bakal aman. Kita gunakan spacer. Nah, muncul icon dan teksnya. Kita atur dulu gapnya di sini. Klik di bagian yang grupnya. Nah, di sini kotak grup. Kita lihat ke gapnya di sini. Nah, ini yang warna pink. Gapnya itu 8. Berarti antara icon dan teks ada gap 8. Konstan. Kita copy dari widget teks yang ada stylingnya. Kemudian paste ke sini. Konstannya dihapus. Terus untuk nilainya, nah nilainya kita pakai
nilai dari datetime, jadi bukan dummy-nya itu bukan sebatas dummy string data, tapi datanya memang ada datanya, hanya saja sumbernya yang dummy gitu. Oke, berarti untuk nilainya di sini kita perlu format dari datanya. Datanya itu kan kita ambil dari waktu sekarang, misalkan datetime.now. Nah, perlu kita lakukan format data ke string dari package intl .format. Untuk formattingnya, harinya ditampilkan semua karakternya, koma, tanggal, kemudian bulannya. Ditampilkan semua nama bulannya. Berarti E, 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 koma, tanggalnya DD, atau D custom, misalkan kalau satu digit, kalau dua digit. Bulannya, ini kalau pengen membatasi 3 karakter, kalau kita tampilkan semua, berarti M-nya 4. Kemudian dot format, masukkan datanya itu datetime now. Save, gapnya konstan, image icon konstan, save. Oke, sudah muncul. Di sini Sunday 12 Mei. Di sini beda bulan ya, karena memang tanggal sekarang itu Sunday 12 Mei. Oke, lanjut ke sinkronisasi tipografi. Popin reguler 12 warna putih. Popin reguler 12 warna putih. FFF. Save. Oke. Nah, sekarang ini di copy paste. Expand and draw, copy, replace di sini. Nah, ini kita edit jadi IC clock. Datanya di sini pakai dummy data. Copy yang di sini, paste, save. Oke. Nah, ini bagian section my appointment. Sekarang, karena widgetnya sudah selesai, teman-teman bisa lakukan extract method untuk memisahkan dari layout root yang utama. Extract method build my appointment. Enter. Nah, jadi extract method ada 2 cara. Bikin metodenya dulu, baru konten. Bikin kontennya dulu, baru diekstrak. Lanjut ke UI bagian box search. Kita bikin gapnya dulu. Kita bikin metode build search. Bikin di sini build search return container. Oke, sekarang cek lagi ke desain. Klik di sini. Kita atur tingginya 56, radius 12, warnanya ini height 56, warna, radius 12. Save. Oke, sudah muncul. Mungkin teman-teman kurang jelas ya kelihatannya, karena memang warnanya ini agak tipis. Karena backgroundnya full white, kemudian warna boxesnya agak tipis, putihnya, putih keabu-abuan, jadi ya beginilah gambarannya. Kalau teman-teman ceknya yang ke device atau emulator yang memiliki kecerahannya berapa nitsnya yang jelas, yang bagus, mungkin bisa lebih jelas lagi. Next, kita atur di sini layoutnya ada 2 widget utama, icon dan input. Inputnya teman-teman bisa pakai text field biasa atau text form field. Tapi untuk ukuran dari input di sini diserahkan kembali ke kontainer, jadi text fieldnya hanya sebatas input saja. Child, row, children, image.asset, asset/ic search, .png, width,
Hike, save. Oke, sudah muncul. Kita belum kasih padding ya. Padding dari boxnya itu 16 horizontal, vertikal 16, ya berarti rata semua. Tapi karena kita udah set tingginya, teman-teman bisa atur untuk yang bagian horizontalnya saja. Berarti di sini padding, symmetric, horizontal 16, save. Oke, kalau untuk jarak dari icon dengan ini, teman-teman bisa klik lagi di sini, akan dilihatkan. Kalau tidak ada ya berarti kita kira-kira saja mungkin sekitaran segini. Nah, kalau ada text field di dalam row, maka kita perlu spesifikan berapa ukuran lebar dari text field-nya. Teman-teman bisa bungkus menggunakan sizebox. Atau kita bisa set lebar dari text field mengisi ruang yang tersisa, jadi dibungkus menggunakan expanded text field. Seperti ini. Set. Oke, sudah muncul. Kita sudah bisa inputkan sesuatu di sini juga. Sekarang kita lakukan dekorasinya. Kalau dari iconnya sendiri, dia memiliki warna, tapi karena kita udah export dalam bentuk image, ya kita nggak perlu set warnanya. Tapi kalau teman-teman gunakan image icon, maka perlu di set warnanya. Selanjutnya ke text field-nya. Di sini untuk nge-styling-nya ke bagian decoration, input decoration. Kita atur bordernya kita hilangkan, jadi di sini ke border, input bordernya non. Kemudian ke hint text-nya, hint style dan hint text. Teksnya copy dulu, paste di sini. Stylingnya copy dari widget text yang lain, paste ke sini. Terus sinkronisasikan dengan tipografi yang ada di Figma. Popin reguler 15 warnanya. Popin reguler 15 warnanya. Save. Oke. Kalau untuk yang input yang sudah diketik ini beda stylingnya. Untuk nge-stylingnya ini teman-teman bisa atur di bagian style di luar decoration di sini. Untuk style yang di sini kita jadikan defaultnya saja. Kita cuma memastikan menyamakan dengan yang styling hint text-nya. Lanjut, untuk ukuran aslinya, teman-teman bisa cek dulu untuk yang tinggi dari sini. Hilangkan dulu hide di container, save. Nah, terus kita akan kasih padding di input sini, nggak ada padding kontennya. Jadi padding, content padding, head all 0, save. Nah, tapi belum berubah ya, karena di sini untuk mengatur konten padding itu sepaket teman-teman harus mengaktifkan isDance-nya jadi true. Save. Tuh, nah dia menjadi mengecil lagi untuk tingginya. Jadi udah menyesuaikan dengan ukuran dari input atau shader yang ada di row-nya, yaitu di sini kalau yang terbesar ngikut yang terbesar mungkin ada di letak image sepertinya. Sekarang kita kembalikan lagi tinggi dari kontainer. Oke, sip, aman untuk di bagian boxes-nya. Lanjut ke bagian build kategori di sini. Di sini menggunakan layout row, tidak ada aksi scroll, dan ukurannya sama rata. Terus kita akan siapkan dulu data-datanya. Pertama kita bikin gap, kita bikin metode build categories, widget, build categories. Sebelum ngeditin widgetnya, kita akan siapkan dulu datanya.
Final, kategoris, kita bikin tipe map, ada icon, ini datanya, ada title, ini datanya. Disesuaikan dengan yang ada di Figma. Sekarang untuk widgetnya, row, nah shadow-nya kita akan bikin generate. Kategoris, ada data list-nya, .map, .tulis. Mau pakai generate, silakan. Return, layout dari masing-masing item di sini ada box. Box-nya di sini dia bentuknya circle ya. Kemudian ada teks di bawahnya, berarti kita bisa pakai layout column. Children. Atau coba teman-teman klik dulu di sini, lihat ke box kontainernya ini 100 ya. Kalau dari radius. Nah, teman-teman bisa bikin circle-nya itu berdasarkan radius atau bisa juga pakai box shape circle. Di sini kita bikin kontainer. Ukurannya 7272 decoration, warnanya ini warnanya sorry, iya betul ini yang warna backgroundnya. Terus radiusnya 100 atau bisa pakai set box shape circle. Kalau mau rounded persegi rectangle bisa pakai radius, tinggal dikecilkan radiusnya. Save. Oke, sudah muncul circle ada 4 di sini. Terus kita atur ada space-nya ini, dia saling menjauh, ada di sebelah kiri, paling tengah, dan paling kanan, di bagian alignment. Di bagian row, main alignment, space between, save. Jadi item yang paling kiri disimpan paling kiri, paling kanan paling kanan. Kalau di tengahnya ganjil, yang berarti yang paling tengah akan disimpan di center, tapi kalau genap berarti akan disamaratakan posisinya, sehingga spasi antara item ini sama rata. Tapi untuk di ujungnya nggak ada spasi. Kalau di sini teman-teman ngelihat spasi, ini bukan spasi dari row, bukan spasi dari space between, melainkan spasi dari padding, yaitu yang list views ini. Itu yang horizontal 24. Tapi khusus yang spasi di tengah-tengah itu berasal dari space between. Oke, next ke kontennya atau ke iconnya. Di sini child, image, asset. Datanya ambil dari elemen, kata kunci icon. Di sini muncul error, alasannya string null safety tidak bisa disimpan ke variabel yang tipenya string. Berarti kita tambahkan tanda seru kayak gini, karena kita udah tahu pasti bahwa tidak null nilainya. Tapi kalau memang ternyata kemungkinan null, teman-teman bisa opsi kalau terjadi null, maka apa? Nilai aset defaultnya. Seperti itu. Untuk ukurannya di sini normal, standar 24. Save. Oke, di sini agak lebih besar ya. Dia terpengaruh dari ukuran kontainernya. Jadi kita akan abaikan ukuran kontainer. Biarkan image ini sesuai dengan ukuran yang udah kita set. Di kontainer ada alignment, kita set alignment untuk childnya ini sebagai center. Alignment, center. Atau teman-teman bisa bungkus image asset child ini menggunakan unconstrained box. Jadi tidak relatif ke kontainer untuk wilayah ukurannya. Selanjutnya di bagian labelnya. Cek ke sini, ke grupnya dulu. Ada gap 8. Berarti kita kasih gap dulu. 8.
Kita cari widget text. Widget text ini copy, paste ke sini. Datanya ambil dari elemen, kita kunci title. Save, kita atur stylingnya. Popin reguler 15, ini warnanya. Popin reguler 15 dan warna ini. Save. Oke, ini sudah sesuai. Lanjut ke bagian section near doctor. Untuk di bagian near doctor, di sini ada list. Jadi ada list secara vertikal ya. Nah, di sini nih. Jadi ada data 1, data kedua, cuma data kedua kehalang sama bottom navigasinya, jadi tidak terlihat. Terus untuk data di sini kita akan samakan dengan data yang pertama, jadi tidak dibikin data listnya. Di sini pakai full hardcode demi datanya. Nah, di sini kalau misalkan ingin dipisahkan section, berarti ada layout lagi column untuk menyimpan title dan list view-nya. Berarti di sini kita kasih gap, bikin metode build near doctor. Ini, kemudian return. Untuk layout near doctor, tadi kan kita bikin kolom untuk menempelkan title dan listnya. Oke, di sini rata kiri dulu. Kemudian bikin teks, copy teks yang sudah ada, paste ke sini, near doctor. Samakan tipografinya, popin semi bold 16, popin semi bold itu teman-teman saya cek di sini. Semi bold ada di width 600, 16, warnanya oke, save. Terus lihat gapnya di sini adalah 16. Bawahnya adalah list view builder. Kalau ada list view di dalam list view, maka akan bentrok scroll behavior-nya. Jadi kita harus matikan salah satu karena kita tidak mengimplementasikan nested scroll. Apakah teman-teman ingin menggunakan list view scroll yang utama atau list view scroll yang di sini? Kalau list view scroll yang utama, maka untuk yang ini teman-teman nggak bisa scroll, cuman bisa sorry, kalau yang utama berarti teman-teman bisa scroll semuanya. Tapi kalau teman-teman ambil scroll yang di sini, maka yang utamanya tidak bisa di-scroll, hanya yang bisa nge-scroll di near daughter saja. Nah, kita akan matikan yang near daughter scroll-nya, jadi akan menggunakan scroll yang utama. Di sini basic never scrollable basic, ini sepaket dengan property string wrap, jadikan true. Item count-nya kita bikin 2 saja. Oke, nah untuk data-datanya kita akan bikin di sini dalam bentuk variabel, jadi tidak dalam item. Yang pertama ada image, image-nya ambil dari asset slash joseph.png, namanya kita copy, paste, kemudian spesialis, kita copy juga. Terus ada data jarak tempatnya, range 1,2 km.
Ada rating, double rate 4,8. Ada jumlah review, ada dibuka jam berapa? 17. Oke, datanya sudah siap, tinggal kita pakai. Untuk layoutnya, kita pakai kontainer. Di sini ada box, coba klik. Nah, ini ada box untuk item, yang ngebungkus itemnya. Teman-teman silakan mau pakai salah satu yang mana. Yang pertama bisa pakai tinggi, terus untuk paddingnya tinggal atur padding horizontal. Terus apakah tanpa tinggi, jadi tingginya menyesuaikan, nanti tinggal atur di bagian padding keduanya, vertikal dan horizontal. Di sini kita akan gunakan tinggi 148, decoration, box decoration, warnanya putih, radius 12, kemudian di sini ada efeknya, efek shadow, offset 12, blue radiusnya 20, warnanya ini dengan opacity 4%. Ini tipis banget, jadi teman-teman nanti bisa cek dulu. Agak tinggiin opacity-nya biar memperjelas shadow-nya. Box shadow, box shadow. Blue radius tadi 20, offset X-nya 2, Y-nya 12, color-nya ini, opacity-nya tadi 4%, berarti 0,04 with opacity. Kita coba perjelas dulu 0,5 untuk melihat shadow. Oke, shadow-nya udah jelas, kelihatan. Di sini kita belum atur jarak antar item. Kita bisa atur menggunakan margin. Kita atur untuk yang bottomnya saja, only bottom 12. Oke, di sini ada jauh ya. Itu efek dari default padding yang dari Lispy Builder. Kita set dari Lispy Builder untuk paddingnya semuanya 0, add all 0, save. Nah, sip. Near dokter ke kategori seperti ini terlalu dekat ya. Kita coba jauhin 30. Oke. Nah, ini udah jelas ya. Jadi teman-teman bisa kembalikan sesuai keadaan aslinya 0,04. Kalau misalkan memang terlalu dirasa tipis banget, teman-teman bisa ganti ke mendekati dari 0,04 yaitu 1 atau 10%. Oke, seperti ini untuk shadow dan styling box kontainernya. Untuk padding tadi paddingnya kita belum set di horizontal 16. Padding symmetric horizontal. Ke kontennya. Child. Sini row. Ini mirip juga ya dengan yang ada di My Appointment sebelumnya. Jadi teman-teman bisa copy paste dari My Appointment. Build search, build My Appointment, column. Child ini minimize dulu. Copy yang ini. Paste ke sini. Save dulu. Oke.
Sudah muncul, cuman ada beberapa yang tidak kelihatan karena warnanya putih. Kita mulai dari atas sini. Image-nya tadi kita ganti pakai variabel image. Save. Oke, sudah berubah. Kemudian di sini nama, name, bawahnya spesialis. Kita cek stylingnya. Untuk gambarnya dulu, 4848 udah sama. Terus untuk nama tipografi, Popin Bold 16 warna, Popin Bold 16 warnanya. Oke, sudah muncul. Gapnya di sini 8, udah sama. Tipografi spesialis, Popin reguler 14, Popin reguler 14, save. Oke. Terus sebelah kanan sini kan kalau yang appointment adalah icon arrow, sedangkan sekarang ada icon sama teks, berarti icon sini bungkus pakai row, terus copy teksnya. Jangan lupa gapnya. Kita ganti untuk asetnya, sini adalah aset icon location, IC location. Untuk ukurannya ini kayaknya lebih kecil, 1616. Oke, terus oh ya, untuk yang nama ini kita akan limit cuman satu baris, jadi teman-teman bisa tambahkan di sini max line 1. Nah, terus untuk mengindikasikan ada data selanjutnya atau karakter selanjutnya, tambahkan overflow, text overflow ellipsis. Jadi ada titik-titiknya. Sekarang kita ganti teks di sini menjadi lebih kecil sesuai datanya. Ini pakai range. Save, kita lihat tipografinya. Popin reguler 14. Popin reguler 14. Warnanya paste, save. Oke. Sip. Untuk jarak atasnya ini terlalu mepet. Teman-teman bisa cek lagi. Atau bisa juga menambahkan padding yang vertikal. Tapi kalau misalkan nanti terdapat overflow, ya berarti teman-teman harus mengurangi padding vertikalnya. Atau kalau nggak mengurangi, bikin dinamis. Dibikin di bagian center kayak gitu. Oke, misalkan di sini berarti kita bikin dinamis saja untuk hang-nya dihilangkan. Tapi tambahkan padding untuk vertikal. Padding vertikal tadi 20. Jadi di sini vertikal 20. Jadi sekarang harusnya ada jarak dari yang ini ke atas. Sebentar, di sini ada error di. Coba cek. Masalahnya itu di hang-nya nggak ada. Kita tambahkan vertikal. Oh ya, di sini kalau nggak salah ada dari package gift-nya kayaknya. Jadi mesti kita stop dulu. Kita running kembali. Di sini masih ada error. Errornya itu kita coba resume dulu. Nah, ini ada detailnya. Oke, masalahnya di sini render flex-nya. Jadi ada widget yang perlu di set berapa tingginya, sedangkan kita hapus tinggi dari kontainernya. Kita coba cek di sini ke kolom row, klik opal, width-nya udah fix size, teksnya sudah fix size, expanded column, dia ada di row, text,
Terus ini spesialis. Em, Expanded yang ini harusnya aman karena dia ada di dalamnya yang raw. Karena expandednya berarti lebarnya yang custom. Oh iya, ada spacer. Sorry, di sini spacernya kita harus ganti. Harus pakai ukuran fix. Misalkan gap. Contoh aja ya, sementara 20 nanti kita bisa ganti lagi. Disesuaikan dengan yang ada di Figma. Jadi seperti itu ya, karena height-nya kontainer yang ngebungkus em, si spacer ya, berarti harus ganti. Kalau misalkan pakai spacer, berarti harus tambahkan tinggi. Jadi harus dipastikan tinggi yang ngebungkus spacernya berapa. Kita resume. Terus resume kalau memang tidak bisa, coba teman-teman restart. Kalau tidak bisa, ya berarti harus di stop, di running kembali. Seperti itu. Oke, aman, sudah muncul lagi. Dan sekarang udah ada space-nya di sini. Ke atasnya ya. Udah jelas. Next. Ke bawahnya. Di sini ada divider. Nah, sekarang untuk jaraknya. Cuma di sini nggak jelas berapa padding di atas. Oh, ini ada nih. Bisa diklik 20. Berarti ukuran fixnya itu tadi 20 ya sebagai pengganti spacer. Oke, ini udah sama 20. Konstan, konstan, aman. Lanjut ke bagian bawahnya. Untuk yang bagian jam, di sini icon jam, review. Terus di sini ada, ini sepertinya dari autornya belum diganti iconnya. Tapi kita ikutin aja biar sama dengan desainnya. Template ini kalau dari ukurannya sama yang ada di sini, yang ada di My Appointment. Cuman beda icon dan beda datanya saja. Layoutnya sama sebetulnya. Berarti sekarang di bagian sini ganti ikonnya jadi icon clock. Ukurannya 20-20 berarti size 20 karena kita pakai image icon bukan image asset. Warnanya copy di sini. Kemudian white color 0xff pasted. Oke, save. Oke, udah muncul. Terus yang teksnya kita copy dulu yang ini ke sini. Nah, 4,8 ini ganti pakai variabel dollar rate. Yang 120 ganti jadi dolar review. Sekarang samakan tipografinya. Popin reguler 12 warnanya. Popin reguler 12 warnanya. Save. Oke, sudah muncul. Kemudian sebelah kanannya ikonnya sama, tapi warnanya beda di sini. Biru. Tadi ukurannya 20. Warnanya color 0xff. IC clock. Save. Oke. Datanya copy dulu di sini. Paste. Nah, yang 17 ini ganti pakai variabel open. Samakan tipografinya. Popin regular 12 warnanya. Popin regular 12 warnanya. Save. Oke, sudah muncul. Jadi seperti ini mungkin final slicing untuk halaman fragmen home. Untuk space-nya, misalkan ini kurang tinggi, kurang pendek, itu teman-teman sebetulnya tinggal sesuaikan ulang lagi. Misalkan ini agak jauh ya dari near doctor ke atasnya. Berarti ya tinggal atur aja di bagian gap-nya. Di pemanggilan metode atau di kontennya. With near doctor ini kita ganti jadi 40 misalkan. Agak jauh, oke aman. Seperti ini. Nah, untuk masalah aksi scroll tipenya di sini, kalau yang agak sedikit mulus, ini kan agak kalau di scroll dan mentok, nah agak agak melar gitu ya. Teman-teman saya cek ke bagian dispute, fisik.
kita bisa pakai bouncing scroll fisik yang kayak default scroll dari aplikasi iOS. Jadi kalau di scroll maksimum, nah kayak gini, ketarik. Oke, sip. Next ke bagian halaman schedule, sebelah sini. Kita akan siapkan datanya dulu untuk di schedule-nya ini. Nah, nanti datanya teman-teman bisa bikin di variabel global atau di variabel metodenya, terserah sih. Yang penting data variabelnya ada gitu. Untuk layoutnya sendiri, di sini, untuk yang menu kategori atau statusnya, dia selalu muncul. Dan di sini kita akan pakai layout page view. Biar ketika di scroll, itu dia kayak ada efek snappingnya gitu. Beda dengan list view builder yang biasa, nggak ada efek snappingnya. Terus karena selalu muncul, berarti otomatis di sini nggak bisa di scroll secara vertikal, hanya bisa di scroll secara horizontal snapping horizontal saja. Vertikalnya nggak bisa, karena vertikal untuk yang bagian list view-nya saja. Berarti untuk yang list view mentok bagian atasnya di sebelah sini. Artinya ini kita bisa anggap sebagai app bar atau custom app bar. Dan di sini adalah bagian bodinya. Berarti untuk layout dari halaman schedule fragment di sini teman-teman bisa pakai kolom, atur di sini headernya. Kita kasih gap dulu. Gap paling atas itu klik di sini. Lihat Y-nya 64, berarti 64. Terus kita akan bikin metode nanti untuk build list status. Ini kita akan bikin terakhir nanti, widget. Atau kalau teman-teman pengen berurutan silahkan juga sih sebetulnya, nggak masalah. Status. Cuman nanti kalau di build status ini bakal ada perpindahan state, penggunaan state. Jadi ini kita akan jadikan stateful. Kontrol titik, convert to stateful. Sementara untuk yang status ini kita return text status. Kita masuk ke yang content listnya dulu. Kita bikin gap lagi. Terus di sini untuk ruang yang tersisa kita akan alihkan menjadi wilayah list view expanded list view builder. Oke, ini kita akan ekstrak metode di list view builder-nya. Kita kasih nama build list doctor. Oke. Nah, kita bikin datanya sebelum return. List doctor, type map di sini saya nggak pakai kelas model ya, jadi pakai map saja. Ada image, ada name, ada spesialis, ada date, tanggal ngebookingnya, terus ada arrange waktunya, ada 3 data. Kita masukkan ke sini item count, list doctor.length. Kemudian untuk paddingnya nanti bakal ada default padding, kita nggak mau kayak gitu, jadikan 0. Kemudian PC-nya nanti bakal ini nggak bentrok sih, karena nggak ada scroll utama, karena diganti pakai column, sehingga yang bisa di scroll hanya bagian konten listnya saja. Di sini kita akan ganti pakai yang bouncing scroll fisik. Oke, ambil data itemnya dulu, tipenya map, kita kasih nama item, ambil dari list daftar berdasarkan indeksnya, kemudian return container. Di sini kita atur, kalau tingginya bikin custom aja, jadi menyesuaikan dengan ukuran padding. Paddingnya di sini 16-20, berarti horizontal 16, 16, vertikal 20. Oke, terus di sini nanti bakal ada inner padding atau inner gap, itu nanti aja. Untuk template yang ada di sini kita bikin boxnya dulu, lewat dari box.
Em, di sini nggak muncul. Oh ya ini. Frame 12 radius. Warna putih. Oke. Berarti decoration warna putih. Colors white is border radius. Border radius circular 12. Dan ada shadow-nya di sini. Kita coba cari shadow di halaman home. Copy. Paste ke sini. Kita samakan dengan di Figma. Drop shadow. 2, 12, 20 warnanya. Sepertinya sama sih ya. 2, 12, 20 warnanya. Terus karena 4% terlalu tipis, kita ganti jadi 0,1. Save. Oke, ini udah ada nih boxnya. Kita kasih jarak margin. Add from LTRB. Jarak ke kiri 24. Jarak ke kanan 24. Kalau jarak ke atas, kalau teman-teman cek ke bagian listnya di sini. Nah ini nih, padding antar atau jarak antar item 16. Berarti kita bisa atur seperti ini. Kalau indeksnya sama dengan item pertama 0, maka kita jadikan 0 ke arah atas. Tapi kalau bukan item pertama, kita kasih 8 setengahnya dari 16. Karena nanti dia akan bertemu dengan jarak margin dari item setelahnya. Jadi kita harus bagi dua. Selanjutnya, ini kita copy, bottom, paste. Kalau ternyata indeksnya adalah indeks terakhir, list after dot length kurangi 1, maka kita kasih jarak berapa? Di sini bisa 24. Tapi kalau bukan item terakhir, kita kasih jarak 8. Nanti 8 ini menyatu dengan 8 yang di sini menjadi 16. Kalau awal 0, kalau yang paling terakhir 24 jaraknya. Save. Oke, udah muncul. Di sini ada 1, 2, 3 data. Selanjutnya ke kontennya. Untuk kontennya, di sini menggunakan row. Di sini sebetulnya mirip-mirip juga dengan yang ada di sini nih, yang ada di New Doctor ataupun di My Appointment. Tapi kalau untuk data secara keseluruhan ini sebetulnya mirip dengan yang ada di sini nih, My Appointment, karena kalender, kemudian icon clock ini benar-benar sama. Ukurannya juga sama. Berarti teman-teman bisa copy dulu dari My Appointment untuk layout dari childnya. Kita cari My Appointment. Child column copy, schedule, paste, import Google Font, ada yang merah lagi, import format dari YML, aman, save. Oke, muncul error di sini. Sepertinya karena ada spacer. Kita coba cek. Nah, betul ada spacer. Kita cek lagi di sini gapnya itu tadi yang gap innernya berapa ini? 20. Di atas divider 20, di bawah divider 20. Terus nanti di atas button juga 20, berarti di akhirnya sini 20, terus nanti ada button di sini. Save dulu, resume. Kalau nggak ke resume, berarti kita harus restart. Oke, aman. Udah muncul. Kita ke schedule lagi.
Oke, sekarang kita cocokkan dulu styling-stylingnya untuk bagian konten. Image, ambil dari variable item dengan kata kunci image. Oke, udah menyesuaikan. Ukurannya sama 48. Terus untuk yang nama, Popin Bold 16, ini warna. Popin Bold 16 warnanya. Datanya di sini ambil dari item kata kunci name. Oke, muncul. Terus untuk yang spesialis, Popin reguler 14. Popin reguler 14 warnanya. Terus datanya ambil dari item spesialis. Save. Oke, muncul. Nah, untuk icon yang ini nggak ada sebelah kanannya. Jadi kita hapus saja. Oke. Tambahan, nanti kalau untuk namanya terlalu panjang, contoh kita ganti namanya bla bla bla. Save. Kita coba lebihkan. Oke, nah dia kan ke bawah. Kita akan limit batasi maksimum line satu baris. Dan kita kasih indikatornya. Text of flow ellipsis. Oke, ada titik-titiknya. Kembalikan ke data semula item name. Sip. Selanjutnya, ke dividernya ini kita coba cek warnanya 100% opacity, divider, warna no XFF, 100% berarti nggak usah pakai opacity lagi, langsung aja seperti ini. Oke, muncul nih dividernya, sedikit lebih jelas. Lanjut ke sini. Kalau dari ikonnya harusnya sama, cuman beda warna kayaknya di sini. Kita copy dulu warnanya. Warnanya color no XFF. Save. Untuk yang teks warnanya sama, berarti kita coba set sekarang warnanya untuk yang teks juga. Save. Yang ini juga sama, color no XFF. Di sini juga sama, save. Oke. Untuk tanggal kan kita udah set di list daftarnya. Berarti date time now yang ini kita ganti jadi item kata kunci date, save. Nah, jadi beda-beda. Oh, sorry di sini disamakan datanya ya. Sesuai dengan data, tapi kalau teman-teman pengen beda, tinggal dibedakan saja di sini. Misalkan date-nya. Kita coba ganti salah satu. Misalkan ini tanggal 20 bulan 7. Save. Data yang terakhir. Nah, 20 Juli. Oke, aman. Um, AM clock. Oh iya, data belum sini belum diganti. Item range. Save. Oke, kita coba ganti lagi item terakhir range-nya. Dari jam 9 sampai jam 10. Save. Oke, aman. Sudah berubah. Lanjut ke bagian button berarti. Untuk button, teman-teman bisa bikin custom button. Atau bisa juga pakai text button, terus nanti tinggal di styling. Di sini kita akan pakai text button saja. Biar untuk efek animasinya kayak gitu, terus ada splash-nya itu default. Kita nggak perlu setting lagi. Ya, pakai yang sudah saja, yang sudah ada saja. Text button, on press-nya kosong. Child-nya, di sini tulisan detail. Tapi kita akan styling lagi. Save dulu, lihat tampilannya. Nah, ini udah muncul detail. Tapi dia belum, ukurannya belum maksimal. Biar maksimal, kita perlu bungkus lagi pakai size box.
atur lebarnya double infinite, jadi maksimum. Nah, seperti ini, dia udah maksimum. Sekarang tinggal kita atur warna background dan styling teksnya. Untuk warna background di sini opacity-nya 10%. Di text button ada style, button style, background color, tapi tipenya material state property color. Berarti harus ke material state-nya dulu. Kita atur state-nya bisa teman-teman. Ketika fokus, ketika hover, ketika klik. Kita jadikan semua saja di sini cepatnya. Terus masukkan warnanya. Color, no XFF, dengan opacity 10%, 0,1. Constant, save. Oke, sudah berubah backgroundnya. Lanjut ke styling text. Untuk teks, font Popin medium 14 warnanya. Sorry, kita belum copy paste stylingnya ya. Copy, paste, Popin, medium. Medium itu W514. Warnanya paste. Oke, sudah muncul halaman detail. Nah, sip. Image, name, spesialis, divider, date, kemudian jam range-nya, button detail. Oke, berarti tinggal status. Untuk build status, teman-teman bikin dulu variabel state. Dan nilai state awalnya kita samakan dengan sini upcoming schedule. String, kita kasih nama status yang aktif, upcoming schedule. Ini nilai inisialnya. Kembali ke metode yang build status. Kita akan bikin daftar list statusnya dulu. Final list sama dengan ada cancel schedule. Ini berdasarkan data Figma ya, teman-teman bisa cek juga. Klik di sini, terus tinggal copy paste, copy paste. Cancel schedule, upcoming schedule, completed schedule, terus bikin buildernya menggunakan page view. Kita akan atur dulu tingginya karena di sini tipe horizontalnya adalah tipe scrollnya adalah horizontal. Perlu set tingginya berapa? Size box 8. Klik di sini berdasarkan item saja tingginya 50. Berarti size box 50. Child page view builder. Jumlah datanya item account berdasarkan list.length. Scroll direction axis horizontal. Bentuk fisiknya kita pakai bouncing scroll fisik lagi. Terus controller, page controller, atau ini nanti saja dulu. Kita masuk ke itemnya dulu. Untuk itemnya, kita akan bikin variabel is aktif untuk mendeteksi yang sedang aktifnya. Di mana yang sedang aktifnya ini, kita akan set dia selalu di tengah. Status aktif sama dengan, tapi untuk pengecekannya selalu kayak gini. Misalkan status aktif kalau sama dengan data yang diklik atau data yang dipilih. List atau data yang sedang tampil di tengah kayak gitu. List index return container decoration
color, radius. Oke, di sini teksnya. Sorry, yang warna backgroundnya dulu. Warna backgroundnya 10% ya, opacity-nya. Kayak gini, 0,1. Tapi di sini ada keadaan ketika aktif dan ketika nonaktif. Kalau ketika aktif ya berarti is aktif. Kita kasih warna ini dengan opacity 10%, tapi kalau tidak jika 0 artinya transparan, artinya sesuai dengan warna background yaitu warna putih. Untuk radius 100. Oke. Untuk padding sebetulnya teman-teman bisa set ke tengah sebetulnya gitu ya. Tapi kalau untuk jaraknya ini kan nggak maksimum lebarnya, berarti kita tambahkan saja padding. Untuk horizontal 32, vertikalnya nggak usah. Karena udah di set tingginya di sini. Tingginya misalkan tadi sesuai 50. Kecuali kalau teman-teman nggak set tingginya, berarti bisa tambahkan vertikal. Vertikalnya tadi 16. Oke, ini ke konten teks. Teksnya kita coba copy dari yang teks yang sudah ada. Teks detail copy. Pas dari sini, sinkronkan datanya, stylingnya. Popin medium 16. Popin medium. Medium itu, oh ya udah betul, 500. 16. Warnanya, oke. Datanya ambil dari item, list, index. Oke. Muncul cancel schedule. Nah, ini kalau teman-teman scroll, klik atau snap gitu ya. Upcoming schedule ini aktif. Nah, terus complete schedule. Tapi kalau yang untuk non aktif di sini teksnya bukan gitu, tapi kayak abu-abu gitu. Jadi kita harus bikin pengecekannya lagi. Ini yang warna non aktif. Berarti di bagian tag color is aktif dan non aktif. Atau bisa set di bagian sininya. Is aktif. Nah, konstannya hapus. No except save. Oke, jadi kalau non aktif, nah kayak gini. Oke, terus alignment-nya ke tengah. Atau bisa bungkus pakai widget center atau unconstrained kayak gitu. Kita akan atur di sini si kontainer itu menyesuaikan dengan padding, jadi lebarnya tidak maksimum. Di kontainer, teman-teman bisa bungkus pakai constraint box atau bisa pakai center. Bisa salah satu. Tapi kalau center di sini, nanti teman-teman ada tambahan lagi diatur bagian page controller. Nah, di sini page controller, terus atur viewport fraction, misalkan 0,6. Soalnya kalau 1 dia akan maksimum di expand. Tapi kalau 0,6 berarti kan ada sisa ruang 4%, 40%. Berarti 20% sebelah kiri, 20% sebelah kanan. Jadi untuk data selanjutnya, data kiri dan data sebelumnya, data setelahnya akan tampil. Nah, kalau misalkan teman-teman nggak pakai controller, di sini pakai constraint box.
Sebetulnya datanya ini udah ke tengah. Hanya saja data sebelum dan data setelah tidak tampil karena di sini masih wilayah yang item upcoming schedule karena otomatis view fraction-nya 1. Sekarang teman-teman tambahkan lagi view fraction-nya jadi 0,6. Kayak gitu. Tapi untuk yang di sininya boleh pakai tadi center, mau sekarang pakai center boleh. Cuman untuk mengatur biar tampil data sebelum data setelahnya, teman-teman bisa pakai view fraction. Semakin kecil di sini nilai view fraction-nya, maka data yang sebelum setelahnya akan ditampilkan lebih luas lagi di sini biar tampil. Pengaruhnya ke ukuran item yang di tengah, dia akan semakin mengecil ukuran lebarnya. Kayak gitu. Kembalikan ke 6 atau 7, mungkin sekitaran segitulah. Nah, ini kalau teman-teman snapping, nah kayak ini. Sekarang kalau di snapping kan berarti yang cancel yang sekarang yang aktif. Nah, kita akan ubah. Sorry, akan tambahkan properti untuk perubahan state-nya. Di bagian page builder di sini ada on page change ketika halaman berubah atau ketika data page-nya berubah antara page cancel, page upcoming, dan page completed. Di sini value-nya bertipe integer yaitu posisinya atau indeksnya. New index. Kita akan update nilai dari status aktif sama dengan data yang sekarang ketika berubah. Kalau ketika berubah ke cancel berarti datanya cancel kan? Nah, kita ambil data cancelnya menggunakan list index. Indeksnya ambil dari parameter new index atau current index. Nah, kayak gini. Kita update UI-nya. Set state. Karena di sini kita nggak menerapkan state management ya, pakai default state handle di pelatar. Oke, kita coba restart dulu. Oh, sorry. Di sini yang data yang sedang aktifnya sebetulnya udah berubah. Hanya saja di sini kita baru terapkan property on page-nya sekarang ketika sudah di running. Jadi ya amannya teman-teman restart dulu. Nah, ini sebetulnya ketika proses loading tadi udah berubah. Kita kembali ke schedule. Inisialnya upcoming schedule. Nah, berubah. Cuman data awalnya tadi kan masih di cancel ya. Jadi untuk on fetching-nya belum terimplementasikan. Oleh karenanya kita perlu set juga initial index. Karena status inisialnya dari upcoming sedangkan inisial indeksnya 0, berarti kan belum matching ya. Kita tambahkan inisial page. Dia di posisi upcoming yaitu di posisi index 1. Save. Kita kembali ke home, buka lagi schedule. Nah, di upcoming schedule bukan lagi di cancel. Kalau kita snapping ke kiri, pindah aktifnya ke cancel, snapping ke kanan, pindah ke upcoming, snapping ke kanan lagi, pindah ke yang complete schedule. Kita bandingkan lagi dengan desainnya. Oke, home. Oke, sepertinya sudah aman. Kalau untuk ngatur rata bawah, atas, tengahnya, teman-teman bisa atur dari row-nya, cross axis awal, cross axis center, cross axis end. Terus ini my appointment, terus box-nya, box search, terus ini kategori, ada listnya near doctor, bisa scroll juga, terus schedule, ini scrollnya maksimum di sini karena kita udah jadikan ruang yang tersisanya sebagai expanded list content dokternya. Sedangkan yang atasnya selalu muncul untuk bagian status. Hanya saja di sini tidak disinkronkan antara status dengan di sini karena kita tidak menerapkan data status untuk masing-masing yang data yang ada di sini. Seperti itu. Oke, mungkin seperti ini mungkin akhir dari slicing Figma ke Flutter. Final aplikasinya. Sampai ketemu di lain kesempatan. Eits, tapi tunggu sebentar. Di sini saya agak kelupaan, sorry banget. Bagian divider kita belum implementasi stylenya atau belum mencocokkan stylenya. Di sini saya lihat di device-nya belum terlihat jelas. Kalau di screen
memang nggak jelas ya, tapi kalau di device langsung harusnya udah jelas. Namun ternyata belum terlihat. Berarti di home fragment kita belum setting untuk divider. Control F divider. Control white opacity di sini berarti yang bagian build my appointment bukan. Kita cari lagi divider yang satu lagi. Near Doctor. Nah, ini masih white opacity. Ini harusnya color 0xFF seperti ini. Tapi untuk tingkat opacity-nya 100%, harusnya nampak lebih jelas. Oke, sip, mantap. Di sini saya sorry banget karena mungkin ada beberapa hal yang tertinggal karena bisa aja saya kurang jeli untuk ngedetek atau ngelihat mana bagiannya karena di sini penggunaan colornya memang kurang kontras juga sih kalau menurut saya pribadi. Oke, gitu aja mungkin sampai ketemu lagi di next video.